Halo, aku Raganda. Aku Rardian. Aku Tita. Aku Dimas. Aku Hafid. Aku Tetri. Kita dari Kelompok Kelompok 4. Halo, Halo, gimana Pit? apa kabar bro? Alhamdulillah kabar gue baik. Gimana tambak? Aman? Tambak gue lagi kurang baik Pit. Banyak udang yang mati. Kira-kira lo tau gak Pit? Masalahnya apa? Itu mungkin karena pengaruh dari parameter fisika. Oh, parameter fisika. Emang pengaruh faktor fisikanya kenapa Pit? Kalau soal itu sih gue nggak terlalu paham ya, tapi gue Oh. punya kenalan yang tahu soal itu. Ntar gue kasih nomornya ke lo. Oke. Halo Pak Dimas, selamat malam dan selamat bergabung di Zoom yang akan menjelaskan keluhan kamu dalam budidaya udang faname. Boleh dijelaskan masalah yang Bapak hadapi dalam membangun tambak selama ini? Sebelumnya terima kasih. Jadi saya awalnya masih berbisnis di budidaya udang faname. Namun seringkali saya mengalami kerugian banyak karena terkendala yang dihadapi. Misalnya udang terserang penyakit, bahkan hingga terjadi kematian massal. Kira-kira adakah yang harus saya lakukan? Oh, seperti itu kendala yang Bapak hadapi ya. Salah satu parameter yang memang perlu diperhatikan dan dilakukan pengelolaannya yaitu parameter fisika seperti suhu, kecerahan, dan warna. Sebelumnya saya jelaskan dulu pentingnya parameter fisika. Untuk suhu yang stabil itu dapat mendukung proses metabolisme dan pertumbuhan udang. Dan untuk kecerahan dan warna air, kecerahan air memungkinkan cahaya ini menembus kolam dan mendukung fotosintesis fitoplankton yang menghasilkan oksigen dan pakan alami untuk udang. Kalau untuk warna air menunjukkan keseimbangan ekosistem. Warna hijau kecoklatan menandakan kepadatan fitoplankton yang optimal. Itulah pentingnya parameter fisika. Kalau Bapak mau tahu sebenarnya suhu yang optimal itu berapa sih? Nanti dijelaskan oleh rekan saya ya. Oke, terima kasih Tita. Sebelumnya Pak Dimas sudah tahu belum ya suhu yang optimal itu berapa? Kurang tahu. Oke, kalau begitu suhu yang optimal untuk budidaya udang faname itu berkisar antara 28 sampai 32 derajat Celcius. Jika suhunya kurang ataupun lebih dari suhu ini, dapat mempengaruhi metabolisme pada udang. Bahkan, udang juga dapat menjadi stres. Kemudian, yang akan berpeluang dalam kematiannya. Untuk menjaga suhu yang akan tetap terjaga, saya harus melakukan bagaimana? Pak Dimas perlu selalu untuk mengecek suhu dan jangan lupa siaga dan menyediakan kincir air untuk cadangan air sebagai penambahan air. Karena kincir air tersebut dapat berfungsi dalam meningkatkan oksigen pada tambak. Oh, lalu untuk kecerahan atau warna itu penjelasannya bagaimana ya? Oke, di sini saya akan menjelaskan kecerahan dan warna ya. Iya, kecerahan itu adalah intensitas cahaya yang masuk ke dalam kolam. Nah, dalam budidaya udang faname, kecerahan yang optimal itu adalah 20-39 cm. Memang udang faname ini dia itu lebih aktif di cahaya yang lebih rendah. Tapi cahaya yang berlebih atau tidak ada sama sekali itu juga dapat menghambat pertumbuhan, penurunan suhu, dan jarak pandang udang itu dapat berkurang. Kemudian warna, sebelumnya saya mau nanya dulu nih, untuk warna kolam tambak udang Pak Dimas sendiri itu berwarna apa saat ini? Untuk kondisi pada saat ini ya, itu warnanya terlihat hijau gelap, seperti hijau gelap pekat gitu.
itu udah termasuk warna yang tidak dalam kisaran optimal, Pak Dimas. Yang dimana warna yang baik dalam budidaya udang itu adalah kuning kecoklatan atau hijau kecoklatan, yang mengartikan adanya fitoplankton atau zooplankton dalam tambak. Lalu, apa yang harus saya lakukan saat kecerahan sesudah tidak sesuai kisaran? Iya, kalau kecerahannya udah nggak sesuai dengan kisaran, Pak Dimas itu bisa melakukan yang pertama, itu pengenceran air, seperti pembuangan lumpur dan penambahan kaporit saat siklus budidaya yang pertama. Yang kedua, itu bisa dengan penggunaan probiotik dan kapur juga. Tapi penting juga untuk menambah aerasi untuk mengurangi akumulasi sedimen yang ada. Nah, faktor ini sangat penting Pak Dimas, karena apabila tidak diperhatikan dengan baik dapat memicu stres pada udang, kemudian berpeluang terjadinya kematian massal. Nah, itu dia yang Pak Dimas harus lakukan ya untuk pengelolaan fisika air. Dan Pak Dimas juga sekarang udah tahu nih pentingnya parameter fisika air, jadi jangan dianggap sepele biar udangnya nggak mati massal lagi. Bagaimana Pak Dimas? Apakah Bapak sudah paham dengan apa yang kami jelaskan? Baik, informasinya sangat bermanfaat. Akan saya coba terapkan di tambak ini. Terima kasih. Baik Pak Dimas, terima kasih sudah bisa bergabung Zoom malam ini dengan kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.